Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Latifah dari kelas 3A PG PAUD UPI Kampus Tasikmalaya ingin menjelaskan tentang kaitan kemampuan spasial dengan matematika dan bentuk geometri. Kita langsung saja. Hai teman-teman. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan hakikat matematika terlebih dahulu. Hakikat matematika untuk anak usia dini merupakan sarana yang dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan berpikir, kemudian mendorong untuk anak mengembangkan berbagai potensi intelektual yang dimilikinya, serta dapat dijadikan sebagai sarana untuk menumbuhkan berbagai sikap dan perilaku positif dalam meletakkan dasar-dasar kepribadian sedini mungkin, seperti sikap kritis, ulet, mandiri, ilmiah, dan rasional. Sebelum kita mengetahui hubungan kemampuan spasial dan matematika, kita harus tahu dulu pengertian dari kemampuan spasial itu sendiri. Menurut peneliti Lin dan Peterson pada tahun 1985 mengemukakan kemampuan spasial merupakan proses mental dalam mempersepsi, menyimpan, mengingat, mengekskresi, mengubah, dan mengomunikasikan bangun ruang. Kemudian kita masuk ke hubungan kemampuan spasial dan matematika. Hubungan antara kemampuan spasial dengan matematika menurut Hemley dalam MCG pada tahun 1979. Kemampuan matematika adalah gabungan dari inteligensi umum, membayangkan visual, kemampuan untuk mengamati angka, konfigurasi spasial, dan menyimpan konfigurasi sebagai pola mental. Dalam kemampuan spasial diperlukan adanya pemahaman kiri kanan, pemahaman perspektif, bentuk-bentuk geometris, menghubungkan konsep spasial dengan angka, kemampuan dalam mentransformasi mental dari bayangan visual. Faktor-faktor tersebut juga diperlukan dalam belajar matematika. Jadi itulah hubungan antara kemampuan spasial dan matematika yang saling berhubungan. Peneliti Smith pada tahun 1980 menyimpulkan bahwa antara kemampuan spasial dengan konsep matematika taraf tinggi terhadap hubungan yang positif tetapi kurang mempunyai hubungan dengan perolehan konsep-konsep matematika taraf rendah seperti hitungan. Kemudian MCG pada tahun 1979 menemukan bahwa perbedaan dalam memecahkan soal-soal matematika antara anak laki-laki dan anak perempuan disebabkan oleh perbedaan dalam kemampuan spasial mereka. Kemampuan spasial anak laki-laki lebih baik daripada anak perempuan. Penggunaan contoh spasial seperti membuat bagan dapat membantu anak menguasai konsep matematika. Metode pengajaran matematika yang dimasukkan berpikir spasial seperti bentuk-bentuk geometris, mainan puzzle yang menghubungkan konsep spasial dengan angka. Setelah penjelasan tadi, apakah Anda sudah tahu apa kaitan atau hubungan antara kemampuan spasial dan matematika? Tentu Anda sudah tahu. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang geometri. Apakah kamu tahu salah satu kecerdasan dari multiple intelligences adalah kecerdasan visual spasial? Ya, tentu. Pelajaran matematika untuk melatih kecerdasan visual spasial yaitu geometri. Sebelum materi lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa sih pengertian geometri. Dari sudut pandang psikologi, geometri berupa pengalaman visual dan spasial. Misalnya, bidang, pola, pengukuran, dan pemetaan. Sedangkan dari sudut pandang matematik, geometri menyediakan pendekatan-pendekatan untuk memecahkan masalah.
Misalkan menggambar, diagram, sistem koordinat, vektor, dan transformasi. Secara umum, geometri adalah suatu ilmu di dalam sistem matematika yang di dalamnya mempelajari garis, ruang, volume yang bersifat abstrak dan berkaitan satu sama lain. Mempunyai garis dan titik sehingga menjadi sebuah simbol seperti bentuk persegi, segitiga, lingkaran, dan lain sebagainya. Bentuk geometri adalah ragam hias yang menggunakan beraneka ragam unsur-unsur garis seperti garis lurus, garis lengkung, garis zigzag, garis spiral, dan berbagai bidang seperti segi empat, persegi panjang, lingkaran, layang-layang, dan bentuk lainnya sebagai motif bentuk dasar. Menurut NCTM pada tahun 2000, tujuan geometri diajarkan di sekolah adalah agar anak dapat menggunakan visualisasinya, kemudian mempunyai kemampuan spesial dan pemodelan geometri untuk menyelesaikan masalah. National Academy menyatakan bahwa setiap siswa harus mengembangkan kemampuan dan penginderaan spesialnya yang sangat berguna dalam memahami relasi dan sifat-sifat dalam geometri untuk memecahkan permasalahan matematika. Menurut Kusni pada tahun 2008, geometri dibagi menjadi dua, yaitu geometri datar atau 2 dimensi dan geometri 3 dimensi atau sering disebut dengan bangun ruang. Contoh dari geometri datar atau 2 dimensi seperti segitiga. Segitiga adalah bangunan yang memiliki 3 sisi. Kemudian jajar genjang. Jajar genjang adalah suatu segi empat yang sisi-sisinya sepasang sejajar. Kemudian persegi panjang. Persegi panjang adalah jajar genjang yang suatu sudutnya siku-siku. Kemudian segi empat. Segi empat adalah suatu jajar genjang yang 2 sisinya berurutan sama panjang. Kemudian trapesium. Trapesium adalah suatu segi empat yang memiliki tepat sepasang sisi yang sejajar. Kemudian lingkaran. Lingkaran adalah garis lengkung yang bertemu kedua ujungnya yang merupakan himpunan titik-titik yang berjarak dari titik-titik tertentu. Kemudian contoh dari 3 dimensi seperti balok, kubus, bola, tabung, dan sebagainya yang memiliki volume. Perkembangan mengenal bentuk geometri anak usia dini. Lastri KW pada tahun 2011 menjelaskan bahwa mengenal bentuk-bentuk geometrik anak usia dini meliputi segitiga, segi empat, persegi, lingkaran yang sama dan posisi dirinya dalam suatu ruang. Anak bisa paham tentang pengertian ruang yang dimaksud di sini ketika mereka sadar akan posisi dirinya dihubungkan dengan benda-benda dan penataan di sekelilingnya. Anak belajar tentang lokasi atau tempat dan letak atau posisi seperti di atas, di bawah, pada, di dalam, di luar. Selain itu, anak juga belajar tentang pengertian jarak seperti dekat, jauh, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.